Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Wulandari, NIM 2053163. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Juru. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Tata cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Pembagian harta waris dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya, seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Quran Surah An-Nur An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada 6 tipe persentase pembagian harta waris. Ada pihak yang mendapatkan setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Selain itu, merujuk pada beberapa ketentuan dalam ilmu fikih yang lebih spesifik terkait dengan pembagian warisan, antara lain adalah asal masalah. Asal masalah adalah bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian secara benar. Mustafa Al-Kin Al-Fiqhul. Adapun yang dikatakan didapatkannya bagian secara benar atau di dalam ilmu faraid disebut tasihul. Masalah adalah bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan. Mustafa Al-Kin 2013. Ketentuan asal masalah bisa disamakan dengan masing-masing pembagian pasti ahli waris yang ada. Adadur Ra'us. Secara bahasa, adadur Ra'us berarti bilangan kepala. Asal masalah sebagaimana dijelaskan di atas ditetapkan dan digunakan apabila ahli warisnya terdiri dari ahli waris yang memiliki bagian pasti atau zawil, far'ud. Sedangkan apabila para ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang kesemuanya menjaga asobah, maka asal masalahnya dibentuk melalui jumlah kepala atau per orang yang menerima warisan. Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dan pembagian pasti seorang ahli waris, zawil far'ud. Majmu' siham adalah jumlah keseluruhan siham dalam menghitung pembagian warisan. Penentuan ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan. Penentuan bagian masing-masing ahli waris. Contoh: istri 1/4, ibu 1/6, anak laki-laki sisa asobah, dan seterusnya. Penentuan asal masalah. Contoh: asal penyebut 4 dan 6, asal masalahnya 24. Penentuan siham masing-masing ahli waris. Contoh: istri 24 kali 1/4 sama dengan 6, dan seterusnya. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, hukum kewarisan dijelaskan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan, tirkah, pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang ada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama.
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Namun demikian, selain memperoleh hak waris, ahli waris juga memiliki kewajiban menurut ketentuan pasal 175 KHI, yakni untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu. Maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk pembagian harta warisan. Pasal 188 KHI dengan ketentuan sebagaimana berikut ini. Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasanya kepada Baitul Maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Pasal 191 KHI. Bagi pewaris yang beristri dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian dari gonogini dari rumah tangga dengan suaminya. Sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya. Pasal 190 KHI. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian. Pasal 179 KHI. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian. Pasal 180 KHI. Masalah waris-mewaris di kalangan umat Islam di Indonesia secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan. Sedangkan menurut hukum Islam, hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita, anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan sebapak, seibu, sebapak atau seibu saja. Para ahli waris berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah anak laki-laki, cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Bapak, datu, yaitu bapak dari bapak, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, terus keponakan laki-laki seibu sebapak, keponakan laki-laki sebapak, paman seibu sebapak, paman sebapak, sepupu laki-laki seibu sebapak, dan sepupu laki-laki sebapak. Suami laki-laki yang memerdekakan maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek yaitu ibunya ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan seibu sebapak, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, terus istri.
yang memerdekakan. Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah istri mendapat 1/4 bagian apabila si pewaris mati dan tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapatkan bagian 1/8 apabila si pewaris mempunyai anak atau cucu, dan istri berhak mendapatkan juga bagian warisannya. Dengan demikian, maka dalam Islam pembagian warisan bukan melalui pembagian rata kepada ahli waris, akan tetapi dengan pembagian yang proporsional seperti penjelasan di atas. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.